Ini, Selamat sore Bu Anggi, baik alhamdulillah. Bu Anggi apa kabar? alhamdulillah baik. Nggak ada perasaan lelah ya hari ini ya, wajahnya tetap sumringah, tetap seger, tetap ceria. Atau perlu ini dulu, stretching dulu kita untuk melepaskan beban-beban yang harus kita Yoga dulu kayak Bu. biar yoga dulu ya 1 jam ya, baru kita nanti ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Oke Bu Ervi, eh hari ini so far so good atau ada hal-hal yang membuat bagaimana gitu sama Bu Ervi? Alhamdulillah baik sih Bu, cuman emang ada hal-hal yang jadi pemikiran aku ya gitu. Salah satunya nih tentang seorang siswa di kelas. Jadi dia tuh mm, kan baru ya Bu, baru masuk SMA. Jadi dia tuh Mhm. kelihatan tidak bisa untuk adaptasi dengan baik di sini di SMA 5 ini. Jadi dia tuh kayak nggak suka untuk apa ya? Apa ya? Sering harus diingatkan kalau ada apa-apa gitu loh Bu. Kalau misalnya kayak kan kemarin habis PPCP ya, ada PPCP, ada pengumpulan apa tuh SKU kayak gitu-gitu tuh dia males gitu loh. Jadi kayak kurang motivasi dalam kegiatan-kegiatan sekolah maupun motivasi belajar juga gitu. Jadi beberapa hari juga suka nggak masuk kayak gitu. Oh gitu. Tapi mempengaruhi mood Bu Ervi nggak di kelas dengan kejadian ini? Sebenarnya sih ini ya, maksudnya sebagai guru BK aku sering nemuin anak-anak seperti ini gitu ya. Jadi kalau mempengaruhi mood aku sih mungkin nggak terlalu ya, cuman kayak kadang aku kepikiran aja ya karena pas itu aku udah sempat panggil orang tuanya juga sama wali kelasnya juga dan ternyata dia itu memang kekurangan secara ekonomi gitu. Jadi ibunya itu kerja di guru SD dan bapaknya itu nggak bekerja gitu. Jadi ibunya itu tulang punggung keluarga dan punya beberapa adik gitu yang memang pada akhirnya ini ya Bu ya kesulitan utamanya itu adalah bertahan hidup gitu. Jadi mungkin untuk belajar itu dia nggak bisa fokus seperti itu Bu. Oh gitu. Jadi memang ada faktor ya, faktor yang mendasari Mm-mm. akan berapa tingkah laku dia di sekolah Mm. akhirnya gitu. Iya. Oke. Oh iya Bu Ervi, ini kan guru BK nih ya. Mm. Kayak gitu. Pasti kan tidak hanya satu dua siswa aja ya yang punya masalah seperti itu. Mm. Kasih hal-hal yang seperti itu kan hal-hal yang di luar ini ya, di luar skema kita ya gitu ya, di Mm. luar rules kita gitu loh. Itu Mm. kalau boleh saya tahu gitu ya. Dan triknya Bu Ervi dalam mengatasi hal itu apa kira-kira di kelas? Di sekolah tentunya. Mengatasi gimana Bu? Ini apa tips dan triknya gitu loh. Pasti kan Mm. di sekolah itu kan ada beberapa siswa ya yang Iya. mempunyai permasalahan yang sama dengan latar belakang yang berbeda gitu. Mm. Nah, saya ingin tahu nih tips dan triknya Bu Ervi gitu, dalam menghadapi situasi seperti itu. Tentu saja itu kan situasi yang tidak diinginkan ya Iya oleh betul. siapapun. Mungkin oleh si anak itu sendiri. Sebenarnya itu kalau sudah apa ya sudah berhubungan sama ekonomi, terus terang saya tuh paling bingung ya Bu ya karena maksudnya apa ya kalau udah berhubungan sama ekonomi itu kan artinya berhubungan sama seluruh keluarga gitu ya. Jadi nggak bisa nih misalnya kita cuman kasih solusi. Saya sih sempat nawarin ya kayak kalau misalnya kamu lagi nggak ada uang jajan atau kamu nggak dibekelin nggak apa-apa bilang aja ke ibu gitu tapi kan itu tidak menjadi solusi untuk kehidupannya dia gitu karena tetap orang tuanya juga butuh makan adiknya juga butuh makan gitu dan mungkin kita belum bisa tuh untuk bantu seluruh keluarganya dia gitu dan memang nggak bohong namanya kondisi ekonomi itu sangat mempengaruhi motivasi siswa dalam belajar pastinya kalau misalnya dia bingung kayak kelaparan gitu mau makan apa boro-boro gitu ya Bu untuk belajar. Dari saya biasanya sebagai guru BK itu bisanya ngasih motivasi ya Bu bahwa insya Allah nanti kamu akan mengangkat derajat keluargamu gitu dengan menjadi anak yang berbakti, menjadi anak yang nanti pinter gitu ya, lulus dari SMA ini dengan nilai baik dan nanti akan apa mencari kerja yang baik juga kayak gitu Bu. Jadi apa ya ya
hanya bisa kasih motivasi aja gitu Bu, karena kalau untuk solusi yang bener-bener itu ya, ya mungkin kita nggak sanggup kali ya Bu, gitu. Iya. Tapi Masya Allah loh ya, solusinya Bu Ervi itu saat itu ya, itu merupakan solusi yang terpikir ya oleh Bu Ervi gitu. Walaupun saya setuju gitu, kita bisa memberikan solusi kepada anak, tapi kita kan tidak bisa memberikan solusi kepada orang tua, itu memang luar betul sekali. Jangankan anak-anak ya Bu ya, kita aja kalau lagi lapar aja mau masuk kelas aja segen Bu Ervi ya gitu. Mana Yang kepikiran ada dulu marah-marah gitu. duluan ya Bu. Kita marah-marah dulu gitu karena memang turun itu sambungannya langsung ke kepala, Iya, sambungannya langsung ke hati. iya Tapi betul. Masya Allah ya gitu, sebagai guru BK Bu Ervi memang sangat luar biasa gitu, bisa memberikan solusi yang terbaik ya untuk siswanya saat itu, meskipun belum menjadi solusi utama ya Bu Ervi ya gitu, setidaknya bisa membantu memberikan motivasi. Lalu Bu Ervi ya, setelah Ibu memberikan saran atau solusi yang sifatnya mungkin sementara ya untuk si anak, ada nggak sih perubahan yang terlihat yang Ibu rasakan gitu dari si anak ini setelah mendapatkan obrolan santai, mungkin dalam bentuk siraman rohani ya, kultum lah ya dari guru. Ada nggak perubahan yang terlihat? Nah itu dia Bu, biasanya kan kalau siswa setelah dikonseling itu terlihat ada perubahannya. Apalagi juga wali kelasnya juga kan sangat intens juga ya gitu. Sering menghubungi juga, dan juga kalau misalnya anaknya tidak hadir terus langsung menghubungi orang tuanya. Tapi orang tuanya juga slow respon gitu. Jadi kalau menurut saya tuh ya mungkin karena anak juga beda-beda ya Bu, setiap anaknya beda-beda. Nah kalau anak ini tuh eh, terlihatnya tuh nggak terlalu signifikan gitu Bu, kayak masih kayak gitu-gitu aja. Makanya saya juga ini udah dikasih motivasi kok masih kurang juga gitu ya. Maksudnya apakah kita tuh harus ngasih tindakan tegas gitu secara oh ini berarti sudah melanggar peraturan gitu, atau balik lagi ke segitiga institusi yang tapi kurang ini Bu, kurang bisa mengena ternyata ke anak tersebut gitu. Ya, jadi memang ada beberapa teori yang mungkin memang kurang pas ya untuk diterapkan kepada beberapa anak yang memiliki kasus di luar umum atau di luar wajar. Ada nggak solusi lain yang Bu Ervi lakukan gitu untuk bisa merubah pola atau mindset dari si anak ini gitu? Karena kan Bu Ervi tadi kan sudah menyebutkan dengan pendekatan secara personal sudah gitu ya, kemudian pemberian solusi secara sederhana juga sudah gitu. Ada nggak Bu Ervi cara lain mungkin dari Bu Ervi? Iya ya, padahal udah sempat panggil orang tua juga, terus juga udah istilahnya ngomong dari hati ke hati sama anaknya juga gitu. Mungkin ya perlu bantuan orang lain, bisa jadi butuh saya butuh saran juga mungkin dari koordinator BK, atau mungkin dari wakasek kesiswaan gitu ya. Ini tuh harus seperti apa sebaiknya gitu, karena atau ya mungkin berulang ya Bu ya gitu, saya masih memberikan konseling lagi dengan segitiga restitusi lagi, walaupun apa ya, ada rasa ini ya Bu, ada rasa bosen ya Bu kalau udah dikasih terus kayak gitu juga, oh kayak gini lagi gitu. Iya, iya sih Bu, manusiawi sih kalau saya rasa ya. Kita kan membantu memberi sesuatu itu kan pasti ada batasnya gitu. Kalau boleh ini Bu Ervi ya sedikit cerita gitu. Saya pernah punya juga pengalaman seperti itu. Tapi ini jatuhnya tidak ke siswi ya, tidak ke siswi atau komunitas saya, cuman ini ke anak tetangga. Hanya saja anak tetangga ini sama, mereka juga di usia sekolah. Mereka juga punya permasalahan di ekonomi gitu. Akhirnya saya melakukan pendekatan seperti yang Bu Ervi lakukan waktu itu, dan ya saya anggap gagal ya Bu ya. Gagal karena perasaan kita sebagai manusia gini, ini kok kita malah cuma dijadiin apa ya, kayak dijadiin kesempatan gitu loh. Setiap ini mereka mengeluh. Nah, akhirnya saya rubah itu, saya buat dia untuk membantu saya gitu. Jadi seperti menjadi asisten. Contohnya misalkan saat saya mau masukkan nilai itu kan banyak ya Bu ya gitu. Kadang kita salah gitu. Saya minta dia untuk mendiktikan saya. Nanti kalau sudah baru saya beri mereka upah gitu.
Hmm. Tujuan saya agar mereka tahu nih kalau ternyata cari uang itu susah. Mungkin ini bisa diterapkan loh sama Bu Ervi kepada siswanya. Kira-kira memungkinkan tidak gitu kalau dengan cara seperti itu? Mungkin sih aku bakal ngobrolin lagi ya ke Walasnya gitu, karena Walas juga kan kemarin udah intens ya ngobrol sama anaknya lagi, sama orang tuanya juga. Mungkin ada hal-hal baru yang didapat ya dari anak tersebut yang mungkin aku juga belum tahu. Nah nanti saran dari Ibu Anggi boleh nanti aku obrolin ke Walasnya. Ya. Mudah-mudahan ya Bu ya, ini kan kita hanya berbagi pengalaman Mm-mm. gitu, dan kemarin tuh yang saya lakuin itu berhasil, dan memang beberapa kali bertemu tuh mereka dia nanya, tante ada lagi nggak mau masukin nilai lagi nggak gitu. Hanya saja kan durasinya kan akhirnya saya batasi tidak terlalu sering, jadi biar mereka itu paham gitu. Saya berusaha menumbuhkan pemahaman bahwa bekerja itu tidak mudah gitu, dengan ilmu yang mereka dapat, kalau mereka nggak lanjut, mereka tuh hanya bekerja di bagian ini saja. Tapi kalau mereka lanjut dan lebih fokus, mereka akan mendapatkan pekerjaan yang di atas itu. Nah, Bu Ervi, pengalaman apa nih yang Bu Ervi ambil dari beberapa permasalahan ya, dari beberapa permasalahan yang Bu Ervi hadapi secara langsung di sekolah? Iya, ini ya. Cut dulu ya, soalnya ada azan, suaranya kenceng banget di sini. Oh iya. Tapi ini kok Bu nggak kedengeran? Oh, nggak kedengeran ya? Aman? Coba. Iya. Oh, udah kedengeran sekarang, ya udah aku matiin dulu ya. Di orang-orang di sekitar saya yang mungkin punya permasalahan sama seperti yang dihadapi oleh Bu Ervi di sekolah. Pertanyaan terakhir buat Bu Ervi, gitu. Pengalaman apa atau hikmah apa yang bisa Ibu ambil dari kejadian yang Ibu hadapi secara langsung di sekolah? Untuk yang ini ya Bu ya, yang barusan kita obrolin ya Bu. Jadi memang ini ya, ternyata anak itu unik ya Bu. Mereka tuh sangat beragam cara penanganannya, bahkan yang sebelumnya aja sudah efektif bisa jadi di anak tersebut tidak efektif, dan kita tuh ternyata harus benar-benar mikir lagi gitu, kita harus ngapain gitu. Dan mungkin tadi ya ada saran dari Ibu Anggi gitu untuk mengingatkan dia bagaimana caranya dia untuk tahu bahwa mencari uang itu bukanlah hal yang mudah, agar dia juga ini ya Bu punya mungkin kemandirian untuk misalnya sekedar dia jajan gitu. Dan juga mungkin sebagai guru juga kita tetap harus memikirkan solusi dan alternatif lain untuk anak ini gitu, jangan pernah menyerah gitu lah Bu untuk jadi guru walaupun siswa ini sangat beragam. Iya, insya Allah ya. Memang belajar itu tidak hanya dari kita ya Bu Ervi, ternyata dari anak-anak itu juga kita belajar banyak hal gitu, karena mereka setiap hari bertumbuh dan berkembang. Baik Bu Ervi, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu istirahatnya. Semoga obrolan kita hari ini bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Amin. Untuk diri kita, diri saya khususnya, dan untuk generasi penerus bangsa. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan obrolannya lebih seru lagi. Kita bisa mengangkat banyak hal yang bisa menjadi pembelajaran untuk bersama. Terima kasih Bu Ervi. Terima Selamat kasih sore. Bu Anggi. Selamat sore.